Bismillahirrahmanirrahim. 24 Desember 2023, tepat di hari Minggu pagi. Dan di setiap hari Minggu di Desa Gele, Kecamatan Telawa Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, ada kegiatan pasar rakyat yang sudah berjalan dari tahun 80-an, tapi beratapkan langit, berdindingkan badai, dan berlantaikan bumi. Tidak pernah ada upaya dari pemerintah setempat untuk membangun pasar yang layak bagi masyarakat di desa ini. Ini adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, malah mengalahkan negara-negara terkaya di dunia, tapi pasarnya seperti ini. Inilah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, yang bupatinya dua kakak beradik yang sudah berjalan selama 4 periode, tapi karyanya seperti ini. Dulu ada bangunan pasar di sini yang terbuat dari kayu, dinding kayu beratapkan atap seng. Di akhir tahun 80-an didirikan, sekitar 87, 88, 89. Tapi tidak pernah ada yang mau merehabnya. Di sana ada jejak fondasinya, tapi tidak ada yang mau merehab. Moga-moga pemerintah di masa akan datang bisa peduli dengan kondisi seperti ini. Yang penting dibangun di tempat ini, atau di tempat yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar. Seringkali ada gagasan dari orang-orang yang bermoral bejat membangun pasar di tempat yang tidak dibutuhkan masyarakat. Pada akhirnya bangunan itu terbengkalai, uang negara habis untuk bangunan itu, tapi tidak digunakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak berminat dengan lokasi pasar yang telah dibangun itu. Olehnya itu perlu ada diskusi dan komunikasi dengan para pelaku pasar, dengan para pembeli untuk membangun pasar. Karena membangun pasar itu harus di tempat yang benar-benar diperlukan oleh para pedagang dan para pembeli. Ya, pasar Desa Gele yang sudah beroperasi dari tahun 80-an ini benar-benar diminati oleh beberapa desa di sekitar, terutama dari Desa Lede atau Kecamatan Lede, dan beberapa desa di pantai barat Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ya, sehingga pasar ini bertahan dalam waktu yang cukup lama, walaupun hanya 2 kali seminggu. Ya, sebenarnya kalau memiliki bangunan yang layak, maka pasar ini kemungkinan bisa jadi pasar harian. Di sana masyarakat membangun sedikit tempat untuk berteduh buat mereka melakukan pasar harian. Andai kata pemerintah membangun dengan cara yang jauh lebih layak, misalnya di lantai, kemudian atau di fondasi setinggi 1 meter, kemudian di lantai dengan keramik, pakai tiang beton, iya kan? Baru pakai atap bisa 2 lantai, 3 lantai, kan jauh lebih baik. Di tempat yang sempit seperti ini perlu dibangun pasar yang sesuai dengan selera masyarakat. Jangan bangun pasar di tempat yang tidak diinginkan masyarakat. Begitu Pak ya? Itu pasar yang ada di mana itu? Iya, di pulau-pulau ke apa namanya itu, dalam bangun di dalam bakau-bakau, ya jelas masyarakat tidak butuh, dan pada akhirnya pasar itu mati. Sementara anggaran negara yang dihabiskan di situ sekitar 1 miliar atau mungkin lebih. Ya, dana dihabiskan lebih dari 1 miliar. Di luar dana desa dan ADD, di luar itu langsung dari APBN kalau tidak salah, atau mungkin APBD, tapi ternyata tidak dibutuhkan masyarakat dan pasarnya sekarang sudah rusak, belum digunakan. Bangunannya sudah rusak, lantainya sudah bolong-bolong, masyarakat tidak pernah menikmati pasar itu. Ya, katanya pernah dicoba, tapi dalam waktu beberapa kali uji coba, akhirnya mati karena memang masyarakat tidak membutuhkan
Beda dengan pasar di sini, pasar yang ini mengapa selalu ramai dan bertahan dari tahun 80-an sampai 2023 Desember ini? Karena masyarakat dari desa lain mudah mengakses, mudah menjangkaunya. Ya, pembeli ini datang ramai-ramai karena adanya pedagang-pedagang baru yang datang dari tempat lain. Nah, begitu. Sehingga orang berminat untuk datang melihat-lihat. Siapa tahu ada barang-barang yang dibutuhkan. Seperti itu. Jadi membangun pasar itu harus di tempat yang bisa dijangkau oleh semua orang. Ya, ini juga terkait dengan sarana transportasi, jalan, jembatan, deker, got, dan lain sebagainya yang merupakan tugas pemerintah daerah. Tapi sayang sudah 4 periode Kabupaten Pulau Taliabu dipimpin oleh oknum yang bersaudara kakak beradik. Kurang lebih sudah 17-18 tahun lamanya. Tapi biar pasar di Desa Gele tidak mampu dipikirkan. Akses jalan Gelelede saja 2 kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu selama 18 tahun atau 4 periode tidak mendapat perhatian yang serius. Jalannya masih jalan tanah, padahal ini satu daratan. Lihat gunung sana terbentang, ini gunungnya Gele, di sebelah sana gunungnya Desa Lede. 2 kecamatan yang berdampingan dengan populasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, tapi 2 kakak beradik menjadi bupati secara bergantian selama 4 periode, tidak mendapatkan perhatian yang serius. Bahkan mereka lebih banyak tinggal di Jakarta ya. Jalan dari Gelelede ini sudah diaspal atau belum, Pak? Belum. Oh, belum pernah? Belum. Ini dengan tokoh masyarakat Desa Onemai atau Desa Gele Pemekaran. Itu jadi dari Bapak tinggal di Taliabu sudah berapa tahun? Sekitar hampir 50. Sudah 50 tahun. Iya, Bapak Dari tinggal 72. dari tahun 72 sudah tinggal di Taliabu, tapi jalannya dari Gelelede itu masih jalan tanah. Masih jalan tanah. Berarti orang yang Bapak sadari Lede ini naik bodi, naik perahu. Naik perahu. Oh, Naik kuli-kuli lewat laut. Masya Allah. Jadi Bupati yang 4 periode ini belum pernah bangun jalan di soalnya 4 periode ini ada. Itu kabupaten di belakang Pulau Limbo sana itu, Pulau Menambea itu sudah 350 kilo aspal itu. Itu. Kabupaten di belakangnya Pulau Limbo itu sudah 350 kilo aspal. Bobong Lede itu cuma 14 kilometer. Dari sini sampai di Pantai Laleo. Kalau sampai dalam kampung itu barangkali cuma 12 kilometer. Sampai ini hari tidak ada bupati atau gubernur yang mau mengaspal jalan itu. Padahal ini adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Mengalahkan Qatar, mengalahkan Luxembourg, mengalahkan Singapura, mengalahkan Kuwait. Tapi masyarakatnya hidup susah. Dilihat dari kondisi pasarnya ini, miskin, susah, ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Seperti itulah gambaran tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekian dan terima kasih. Silakan komen, silakan bagi-bagi ke seluruh sosial media Anda di seluruh dunia. Terima kasih atas bantuannya. Komen motivasi, saran pendapat yang baik, like, jangan lupa tindis jempolnya, like. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.